Saya ingin bertanya Buya, saya seorang mahasiswa pertanian yang berencana bekerja di perusahaan sektor tembakau. Selama perkuliahan, saya memang mendalami bidang pemulihan tanaman atau teknik perakitan varietas atau jenis tanaman unggul. Namun, saya sedang dilema Buya. Satu hal saya ingin memanfaatkan ilmu yang sudah saya pelajari. Di sisi lain ada hukum yang menyampaikan mengkonsumsi produk tembakau yaitu berupa rokok. Itu ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi haram. Sehingga Buya, apakah diperbolehkan jika saya bekerja di perusahaan tersebut, sektor tembakau, sebagai tenaga perakit varietas unggul tembakau atau dalam bidang lain yang tetap berada di naungan perusahaan tersebut? Saya sangat mengharapkan pandangan dan nasihat dari Buya Yahya terkait hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terlepas dari apakah Anda seorang perokok atau bukan perokok, akan tapi sekarang kita perlu kejujuran Anda di dalam urusan tembakau dan rokok itu sendiri, kan begitu? Anda harus dengan nurani Anda, batin Anda. Terlepas dari para khilafnya para ulama yang pernah Anda dengar. Akan tapi, menjalani hidup itu Anda perlu dengan akal Anda, perasaan Anda, keinsafan Anda, kejujuran Anda. Waktu Anda melihat bungkus rokok, kemudian ada tulisannya rokok membahayakan Anda, bisa menimbulkan kanker, itu benar atau tidak? Apakah itu hanya bohong yang ditulis oleh pemerintah atau pabrik rokok atau sebagainya? Anda harus jujur di sini. Kalau memang Anda menganggap itu tulisan benar, itu duduk. Karena nggak ada artinya kalau kita berbicara tidak atas dasar keinsafan pribadi. Kalau memang menurut Anda dan Anda meyakini omongan itu benar, bahwasanya itu membahayakan, berarti Anda ikut andil di dalam menghadirkan sesuatu yang membahayakan. Nah, yang membuat rokok pun membuat catatan semacam itu. Yang membuat rokok catatan membahayakan, membuat kanker dan sebagainya dan sebagainya. Loh, ini perlu kejujuran Anda. Artinya kami tidak urusan dengan rekan rokok dan tembakau saja. Dalam segala hal. Bisa jadi seorang yang mungkin perokok mengatakan itu nggak boleh, cuman saya masih melakukan rokok, masih merokok. Bisa saja karena tulus dia. Maka sampai dibuktikan anakku pun nggak boleh merokok, aku nggak mau kalau istriku merokok, ini nggak merokok. Biar merokok, karena urusan candu dia. Jadi candu itu adalah beda dengan fatwa. Sehingga sangat mungkin orang dia perokok dan berfatwa, rokok tidak boleh, itu mungkin karena ketulusannya, kejujurannya. Justru kebalikannya, dia ngerti ini membahayakan hanya karena dia senang, lalu dikatakan halal, itu menjadi tidak boleh. Jauh lebih bagus misalnya dengan keinsafannya, misalnya tahu itu membahayakannya dan dia masih melakukannya, tapi dia mengatakan haram. Kenapa? Dia tahu ini membahayakan orang lain, bukan urusan pribadi, dia tidak sholat dan sebagainya itu. Ini membawa, itu kan urusannya mengganggu orang lain, mengganggu satu orang. Dalam catatan ilmu rokok itu sendiri, ada catatan di bungkus rokok itu sendiri. Baik, jika Anda meyakini itu dan itu benar, tulisan tidak bohong, maka Anda jika bekerja di tempat tersebut, ya berarti Anda ikut mendukung tulisan tersebut. Atau paling tidak Anda ikut menyebarkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk umat. Atau menyebabkan bahaya untuk umat. Nah, ini kejujuran. Terlepas dari Anda merokok atau tidak merokok. Nah ini kemudian, apakah tidak mungkin diolah untuk menjadi sesuatu selain rokok misalnya? Kalau seperti halnya ya alkohol kan bisa digunakan untuk bermacam-macam. Biarpun di sana ada orang yang membuat minuman keras dengan alkohol yang bisa dimiliki. Artinya bagaimana kalau kita bekerja di sebuah pabrik untuk membuat alkohol? Kalau ternyata penggunaannya bermacam-macam, untuk bius, untuk apa, untuk steril apa, untuk ini. Nah, berarti Anda membuat bukan untuk tujuan yang haram tadi. Kecuali Anda sudah masuk bab minuman kerasnya. Jika ada bisa digunakan daun-daun tembakau tersebut untuk yang lainnya, selain daripada buat rokok. Pertama, rokok Anda yakini apa dulu? Kita kembalikan kepada Anda. Fatwa itu kan sederhana. Karena fatwa kalau dibimbing oleh seorang mau haram, halal, haram, mungkin sebagian orang tidak mudah. Suruh berpikir saja. Kami ngajak berpikir kok, itu saja. Baik, kemudian jika bisa digunakan untuk yang lainnya, ya tentu menjadi sederhana rumusnya, hukumnya. Karena bisa untuk yang lainnya selagi itu bermanfaat. Beneran ya manfaat. Baik, kemudian ilmu Anda kan bukan hanya untuk ilmu tembakau. Kan masih banyak. Cabai yang bisa dikembangkan, tomat bisa dikembangkan,
apalagi sayur, segala macam dikembangkan. Maka sebagai orang mahasiswa cerdas, Anda itu mahasiswa cerdas. Sampai Anda diminta semacam ini karena Anda cerdas. Tinggal Anda berpikir, karena Anda cerdas, berpikirlah sekiranya apa yang aku kerjakan ini adalah bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan. Bukan sesuatu yang merusak seperti itu. Nah, ini fatwa ini tidak perlu hawa nafsu, caci maki, olok-olok, tapi keinsyafan masing-masing. Sehingga kata guru mulia, ukhruj min haddi nafsik. Keluar dari kepentingan pribadimu, engkau akan menemukan kebenaran. Kepentingan pribadi yaitu kecanduan, itu kepentingan pribadi. Kalau sudah dia mementingkan kepentingan pribadi, nggak bisa ngomong apapun. Debat, dan tidak ada perlunya debat. Kita hanya perlu, ya, tidak perlu. Debat tidak akan ada artinya. Karena apa? Kalau tidak ada dibangun dengan keinsyafan, selesai. Seperti itu. Nah, jadi Anda tengok pada diri Anda sendiri. Nah, kemudian setelah itu, gunakan kecerdasan Anda untuk bisa bekerja di sesuatu yang pasti manfaat untuk umat. Sehingga sambil bekerja Anda, ternyata Anda dapat pahala karena Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat, bukan yang membahayakannya. Kembalikan kepada kecerdasan hati Anda, kecerdasan pikir Anda, kepekaan perasaan Anda, dan keisyafan Anda. Wallahu a'lam bishawab.